bin Ba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa usalli wa usallimu ala habibina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, Allah masih saja memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita sehingga kita bisa kembali melanjutkan pelajaran usul fikih menggunakan buku Husul Masarat bi Bayan Muhimmatil Masail Waraqat. Ini adalah buku syarah Al-Waraqat. Al-Waraqat ini adalah matan yang dikarang oleh Imam Al-Haramaini, Imam Juwaini rahimahullah ta'ala, kemudian disyarah oleh Syekh Dr. Labib hafizallahu ta'ala. Dan insyaallah kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita tentang jenis-jenis atau macam-macam perbuatan Nabi. Nah, di buku ini dijelaskan bahwa jenis perbuatan Nabi itu ada dua. Yang pertama namanya khassah atau khusus bagi Nabi, kemudian ada yang kedua namanya ghair khassah. Itu tidak khusus bagi Nabi. Nah, kita baca matannya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, Imam Juwaini rahimahullah ta'ala mengatakan, fi'lu sahibi syari'ati la yakhlu imma an yakuna ala wajhi al-qurbah wa ta'ah atau ghairi dhalik. Jadi perbuatan pemilik syariah, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ini itu tidak lepas dari dua hal. Yang pertama namanya jenis perbuatan itu adalah bentuk pendekatan diri dan ketaatan kepada Allah. Kemudian yang kedua, tidak berbentuk demikian, artinya tidak berbentuk mendekatkan diri atau ketaatan. Fa in dalla dalilun 'ala al-ikhtisasi, apabila ada dalil yang menunjukkan itu adalah kekhususan bihi bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhmalu 'ala al-ikhtisar, maka dalil tersebut dijadikan sebagai kekhususan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in lam tadulla la yukhassas bihi. Jadi kalau seandainya itu tidak menunjukkan kekhususan bagi Nabi, maka itu tidak dijadikan dalil pengkhususan. Artinya umat Nabi SAW berhak menteladaninya atau mencontohnya. Lianna Allah Ta'ala yaqulu laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Karena Allah berfirman, sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat bagi kalian uswatun hasanah, contoh yang baik. Artinya secara umum perbuatan Nabi SAW itu adalah diikuti atau dicontoh atau diteladani secara umum. Namun ada beberapa perbuatan itu tidak dicontoh, bahkan tidak boleh hukumnya untuk dicontoh. Fayuhmalu 'ala al-wujubi 'inda ba'di ashabina. Kemudian sebagian ulama itu mengatakan bahwa kalau yang dicontoh itu hukumnya wajib. Sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib. Jadi semua secara umum perbuatan Nabi itu hukumnya wajib. Ini menurut sebagian ulama. Wa min ashabina man qala, kemudian sebagian ulama yang lain mengatakan yuhmalu 'ala an-nadbi. Mengatakan bahwa hukumnya adalah hukum mencontoh secara umum perbuatan Nabi tadi, yang bukan khusus tadi, itu hukumnya mustahab atau sunnah. Wa minhum man qala yutawaqqafu anhu, dan di antara para ulama juga ada yang mengatakan tidak mengatakan wajib dan tidak mengatakan sunnah. Artinya tidak mengatakan hukum sesuai tertentu apapun. Fa in kana ala wajhi ghairil qurbati wa ta'ati, seandainya perbuatan Nabi SAW itu tidak berbentuk mendekatkan diri, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, atau tidak berbentuk ketaatan, fayuhmalu 'alal ibahah, maka hukumnya
adalah boleh. Hukum menteladani perbuatan Nabi tersebut adalah boleh. Fi haqqihi wa haqqina. Baik itu pada diri Nabi SAW sendiri maupun untuk kita. Jadi boleh dilakukan oleh Nabi dan boleh dilakukan oleh kita. Kemudian selanjutnya ada namanya iqrarun Nabi SAW atau persetujuan Nabi SAW. Wa iqraru sahibi syari'ati 'ala al-qawli as-sadir min ahadin huwa qawlu sahibi syari'ah wa iqraruhu 'ala al-fi'li ka fi'lihi. Jadi jika Nabi SAW menyetujui satu perbuatan baik itu dari siapapun, dari sahabat yang laki-laki maupun perempuan, atau perbuatan siapapun, baik itu bentuknya perkataan ataupun perbuatan salah seorang sahabat, Nabi tidak melakukan tapi dia menyetujui, maka itu dianggap adalah perkataan Nabi atau perbuatan Nabi. Kenapa? Karena Nabi SAW menyetujuinya. Jadi wa iqraru sahibi syari'ati 'ala al-qawli as-sadir min ahadin, persetujuan sahib syariah, pemilik syariah yaitu Nabi SAW, ala al-qawli as-sadir, terhadap satu perkataan yang muncul min ahadin dari seseorang, huwa qawlu sahib syariah, dan itu dianggap adalah perkataan Nabi SAW karena beliau menyetujui. Wa iqraruhu ala al-fi'li ka fi'lihi, demikian juga ketika beliau menyetujui satu perbuatan itu dianggap adalah perbuatan Nabi juga. Wa man fa'ala fi waqtihi wa ma fu'ila fi waqtihi fi ghairi majlisihi wa 'alima bihi wa lam yunkirhu fa hukmuhu hukmu ma fu'ila fi majlisihi. Demikian juga kalau misalnya ada salah seorang sahabat melakukan sesuatu itu tidak di hadapan Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW mengetahui hal tersebut walaupun tidak di depannya, kemudian sampai ceritanya atau misalnya si fulan sahabat ini melakukan ini dan ini, kemudian berita itu sampai kepada Nabi dan Nabi tidak mengingkarinya, maka fa hukmuhu hukmu ma fu'ila fi majlis, maka itu dianggap adalah seperti di hadapan Nabi SAW karena beliau tidak mengingkarinya. Jadi secara ringkas akan kita buat diagram. Ada jenis perbuatan Nabi, aqsamu af'alin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Af'alin Nabi, terbagi dua, ada yang khusus, khassah, dan ada ghairu khassah, tidak khusus bagi Nabi. Nah, kemudian yang khusus ini terbagi lagi, ada hukumnya wajib, khusus hanya dilakukan oleh Nabi dan wajib hukumnya bagi Nabi. Kemudian ada hukumnya mandub, sunnah atau mustahab. Kemudian ada namanya mubah. Kemudian ada namanya muharram atau mubah. Ada namanya haram. Ya, muharram. Nah, adapun perbuatan yang hukumnya wajib dilakukan oleh Nabi adalah seperti qiyamul lail. Qiyam al-lail, salat malam. Kemudian salat duha. Kemudian al-udhiyah, seperti berkurban pada Idul Adha. Adapun yang haram dilakukan oleh Nabi SAW adalah ta'allamu al-kitabah, mempelajari tulis-menulis.
kemudian mempelajari asy-syi'r, mempelajari syair. Ini adalah hal-hal yang dilarang dilakukan oleh Nabi SAW. Kemudian ada yang boleh dilakukan oleh Nabi seperti misalnya az-zawaju bila wali, nikah tanpa ada wali, atau az-zawaj aktsar min arba', jadi menikahi lebih dari 4 wanita. Kemudian waslus shaim, melanjutkan puasa, maksudnya tanpa berbuka. Kemudian ada yang namanya ghairu khassah. Ghairu khassah ini terbagi 2. Ada namanya jibiliyah atau tabi'ah. Seperti misalnya al-akl, makan, syarab, minum. Nah, kemudian ada namanya ta'abbudiyah. Bentuknya ta'abbudiyah. Seperti misalnya salat, puasa, shaum, dan seterusnya. Nah, di dalam hal ini ta'abbudiyah ini para ulama itu berbeda pendapat apa hukumnya bagi selain Nabi. Ya, ini seperti ini misalnya al-akhdhu bihi, hukum mencontohnya itu wajib. Kemudian sebagian lagi mengatakan mencontohnya itu mustahab. Kemudian sebagian lagi tawakuf, artinya tidak mengatakan mustahab, tidak mengatakan wajib. Kemudian adapun hukum ini demikian juga para ulama beda pendapat. Yang sifatnya jibiliyah atau tabi'ah, atau yang sudah menjadi kebiasaan manusia karena kebutuhan manusia secara umum, kalau ditinjau dari fi'ilnya, perbuatan itu, maka laisa mahal iqtida. Maka ini bukan untuk dicontoh. Misalnya Nabi SAW makanan pokoknya adalah kurma, dan kita tidak memiliki, sebagai umatnya tidak memiliki kewajiban untuk mencontohnya atau menjadikan kurma sebagai makanan pokok. Namun kalau ditinjau dari hayatul fi'il, cara makannya atau cara perbuatan tersebut, maka al-iqtida'u hukumnya mustahab. Misalnya ketika kita ingin memakan kurma, maka hukumnya adalah mustahab, sunnah. Nah, di sini akan kita jelaskan syarahnya, kita baca syarahnya secara bersama. Asy-syarah dzakara al-musannif rahimahullah taala ahkam af'alin nabi sallallahu alaihi wasallam wa fihi 3 masail. Musannif Imam Juwaini rahimahullah taala, penulis matan al-waraqat, menyebutkan hukum-hukum perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fihi 3 masail, dan ini ada 3 permasalahan di sini, 3 perkara yang perlu dibahas. Al-ula, yang pertama, aqsamu af'alin nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah perbuatan atau jenis-jenis perbuatan Nabi SAW. Af'alun Nabi SAW qismani. Perbuatan Nabi itu terbagi 2. Al-qismul awal, yang pertama, af'alu khasah, af'alun khasatun bihi. Itu perbuatan yang khusus bagi Nabi SAW.
bi an qama ad-dalilu ala annahu khasun bihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari mana kita tahu bahwa itu adalah khusus bagi Nabi, karena ada dalil yang menunjukkan itu bahwa perbuatan tersebut itu memang khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kahibatil mar'ati nafsaha li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti misalnya ada seorang wanita menawarkan diri untuk dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini hanya khusus berlaku pada Nabi dan tidak berlaku bagi umatnya. Kemudian seperti misalnya wa kazawajihi sallallahu alaihi wasallam bi ghairi wali, seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi wanita tanpa walinya, jadi tanpa wali-wanita tersebut, jadi boleh. Dan ini hanya berlaku bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Safiyah, dan itu tanpa ada walinya. Kemudian wa kaziyadatihi fin nikahi ala arba'in niswah, seperti demikian juga khusus bagi Nabi adalah menikahi wanita lebih dari 4 orang. Ini hanya khusus bagi Nabi. Kemudian wa kawaslihi siyam, demikian juga Nabi SAW menyambung puasa, maksudnya tidak tanpa berbuka. Misalnya hari ini beliau berpuasa, kemudian maghribnya dia tidak berbuka, melanjutkan puasanya sampai besok. Dan ini hanya berlaku bagi Nabi SAW. Kemudian fahadal qismu la yajuzul iqtida'u bin Nabi SAW fihi. Dan ini semuanya ini yang kita sebutkan tadi tidak boleh diteladani, tidak boleh dicontoh oleh siapapun selain Nabi SAW. Kemudian ada yang kedua, namanya jenis yang kedua adalah al-qismu tsani af'alu ghairu khasatin bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hada naw'ani. Ada jenis perbuatan yang tidak khusus bagi Nabi, artinya siapapun boleh melakukannya. Nah, beda dengan seperti menikahi lebih dari 4, itu hanya boleh dilakukan oleh Nabi, tapi ada perbuatan yang khusus, ada perbuatan yang tidak khusus bagi Nabi. Dan ini terbagi dua. Yang pertama, al-awwal an yakuna ala wajhil qurbah wa ta'ah, yaitu yang pertama bentuk dari perbuatan itu sebagai ketaatan, bentuknya adalah ketaatan. Faqad hakal musannif salasata aqwal. Musannif penulis matan Imam Al-Haramaini mengatakan ada 3 perkataan dalam hal ini. Annahu wajibun fi haqqina, bahwa hukum menteladaninya adalah kalau misalnya bentuk perbuatan itu adalah ketaatan, hukumnya sebagian ulama mengatakan wajib. Kemudian sebagian lagi mengatakan mustahab. Nah, kemudian sebagian lagi tawakuf. Jadi annahu mutawaqqifun fihi ay tawaqqafa fihi ba'dul ulama, yaitu para sebagian ulama itu tidak menghukuminya, tidak menentukan hukumnya. Nah, ini sudah kita bagi di sini. Ghairu khassah ta'abbudiyah, seperti salat, puasa, kemudian haji, kemudian bersiwak, kemudian berwudu, baca Al-Quran. Nah, itu sebagian ulama mengatakan hukum wajib, sebagian ulama mengatakan mustahab, dan sebagian lagi mengatakan tawakuf, tidak mengatakan apapun. Kemudian asani annahu la yakunu ala wajhil qurbah wa ta'ah. Kemudian yang kedua, jenis yang kedua adalah yang perbuatan yang bukan khusus pada Nabi, hanya bagian Nabi itu yang bentuknya tidak ketaatan, tidak berbentuk ketaatan. Di sini sudah kita jelaskan, seperti misalnya makan, minum. Nah, ini adalah bukan bentuk ketaatan. Artinya apa? Memang sesuatu kebutuhan atau sesuatu yang lumrah dilakukan oleh setiap manusia. Bal ala wajhi tabi'ati wal jibillah, akan tetapi adalah bentuknya tabiat atau kebiasaan. Kal akli wasyurbi, seperti makan, minum, wan naum, tidur. Fa innaha laysat lil iqtida', maka ini semuanya bukan untuk dicontoh, maksudnya
Tidak ada sehukum kewajiban atau mustahab di sini. Illa hayatu wa kaifiyatu tilkal af'al al-jibillah. Namun cara-cara perbuatan tersebut adalah yang kalau misalnya cara Nabi makan itu seperti apa, cara Nabi tidur seperti apa, maka inilah yang boleh dicontoh, yang berhak dicontoh. Namun kalau misalnya tidurnya misalnya sekian jam, tidurnya misalnya berapa menit, kemudian makannya kurma atau makannya apel atau makan apa saja misalnya, dan ini tidak untuk dicontoh, artinya tidak ada kewajiban untuk mencontoh. Namun cara makan, cara tidur inilah yang perlu dicontoh. Jadi caranya bukan perbuatannya tersebut, bukan perbuatannya, tapi cara berbuatnya seperti apa itu yang untuk dicontoh. Mislu kaifiyatu aklihi sallallahu alaihi wasallam, seperti misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu kana ya'kulu bi salasati asabi, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu makan, ketika makan itu menggunakan tiga jari seperti ini. Misalnya makan kurma menggunakan 3 jari. Nah, inilah yang perlu dicontoh, bukan harus kurmanya. Mungkin juga misalnya kita makan anggur menggunakan 3 jari atau makan pisang menggunakan 3 jari seperti itu. Tapi bukan harus kurmanya gitu. Kemudian wa kaifiyatu lubsihi haitsu kana sallallahu alaihi wasallam yu'jibu tayammum. Demikian juga misalnya cara berpakaiannya, di mana Nabi SAW itu menyukai yang kanan duluan gitu. Wa kaifiyatu naumihi, kemudian cara tidurnya, haitsu kana yattaji' ala syaqqil ayman, di mana Nabi SAW itu ketika tidur berbaring ke kanan. Nah, ini adalah yang perlu dicontoh. Jadi cara tidurnya, bukan tidurnya berapa menit atau berapa jam gitu. Bukan tidurnya harus ngorok atau tidak seperti itu, atau bukan pakaiannya, misalnya pakaian jubah atau tidak gitu. Jadi ya misalnya kalau di Arab kebanyakan orang itu pakai jubah. Nah, kalau di Indonesia mungkin pakai kemeja atau pakai koko, pakai sarung misalnya. Dan yang paling penting diperhatikan adalah cara berpakaiannya. Kalau Nabi itu selalu mendahulukan yang kanan. Demikian juga ketika kita ingin memakai baju, ya kita sehendaknya mendahulukan yang kanan seperti itu. Jadi bukan harus jubahnya, tapi cara berpakaiannya. Kemudian setelah kita jelaskan ini tadi, aqsamu af'alin Nabi SAW, ada yang khusus, dan khusus itu terbagi 3 hukumnya. Ada yang wajib seperti sholat malam, sholat duha, kemudian berkurban pada Idul Adha, itu wajib bagi Nabi. Kemudian ada yang haram dilakukan oleh Nabi seperti mempelajari menulis, kemudian mempelajari syair, itu tidak boleh dilakukan oleh Nabi. Kemudian seperti ada yang boleh dilakukan oleh Nabi seperti nikah tanpa wali, kemudian menikahi lebih dari 4 wanita, kemudian menyambung puasa. Dan ini khusus yang mubah ini tidak boleh dicontoh. Ini tidak boleh dicontoh. Khusus yang mubah seperti menikahi tanpa wali, menikah lebih dari 4, ini tidak boleh hukumnya dicontoh. Adapun ini haram bagi Nabi, boleh bagi umatnya. Ya juzu lil ummah. Demikian ini wajib bagi Nabi, tapi mustahab bagi umatnya. Nah, kemudian kita akan membahas tentang iqrarun Nabi sallallahu alaihi wasallam, persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iqrarun Nabi sallallahu alaihi wasallam ghairahu
ala qaulin aw fi'lin, yaitu persetujuan Nabi SAW terhadap seseorang, baik itu bentuknya perkataan ataupun perbuatan. Ma aqarrahu Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin fa innahu yuhtajju bihi. Jadi apa saja yang disetujui oleh Nabi, baik itu bentuknya perkataan maupun perbuatan, maka itu adalah dijadikan sebagai hujjah atau dalil. Ka iqrarihi sallallahu alaihi wasallam al-Habasyah wa hum yal'abuna fil masjid. Seperti misalnya anak-anak Habasyah, anak-anak Afrika ketika di zaman Nabi itu, mereka itu bermain di masjid. Lianna Nabi SAW la yuqirru ahadan ala batilin. Nah, kemudian Nabi tidak mengingkarinya gitu, tidak mengingkari perbuatan mereka. Padahal di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yudhkaru fiha ismuhu. Jadi hukum asal masjid itu adalah sebagai tempat untuk berzikir dan menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika dimanfaatkan atau digunakan oleh anak-anak Habasyah tadi untuk bermain-main, namun Nabi tidak mengingkarinya gitu. Nah, ini adalah suatu persetujuan bahwa perbuatan mereka itu tidak masalah gitu, boleh gitu. Kemudian as-salisah ma fu'ila fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ghairi hadratihi wa 'alima bihi sallallahu alaihi wasallam wa lam yunkirhu. Kemudian satu perbuatan di zaman Nabi, satu perbuatan yang dilakukan di zaman Nabi bi ghairi hadratihi, tidak di depannya gitu. Jadi dilakukan kalau misalnya anak Habasyah tadi, anak Afrika tadi itu bermain di masjid, atau ada yang mengatakan bahwa mereka itu latihan perang di masjid dan Nabi tidak mengingkari, dan itu di depan Nabi. Namun ada jenis perbuatan misalnya sahabat melakukan sesuatu dan tidak di depan Nabi. Kemudian Nabi tahu dan Nabi tidak mengingkarinya. Kemudian makana kadzalika fahuwa aidan mimma yuhtajju bihi. Demikian juga yang seperti ini itu adalah dijadikan sebagai hujjah atau dalil. Iz law kana munkaran la ankarah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa? Kalau seandainya walaupun misalnya ada salah seorang sahabat melakukan sesuatu jauh dari Nabi misalnya, tidak di hadapan Nabi, kemudian sampai berita itu kepada Nabi, kalau seandainya itu adalah sesuatu yang mungkar, pasti Nabi SAW mengingkarinya, melarangnya. Namun ketika Nabi tidak mengingkarinya, berarti itu adalah hukumnya boleh dan dijadikan sebagai hujjah atau dalil. Wadzalika ka'ilmihi sallallahu alaihi wasallam bi anna Mu'adzan radhiyallahu anhu kana yusalli bi qaumihi imaman ba'da an yusalliya ma'ahu sallallahu alaihi wasallam ma'muman. Yaitu ini adalah sebuah kisah di mana Mu'adz radhiyallahu anhu itu salat menjadi imam di kaumnya atau di kampungnya atau di dusunnya misalnya, setelah menjadi makmum di belakang Nabi SAW. Jadi setelah salat di belakang Nabi sebagai makmum, Mu'adz kemudian pergi, kemudian salat lagi sebagai imam. Nah, berita ini ketika Mu'adz itu menjadi imam, padahal sudah sholat, sampai beritanya kepada Nabi dan Nabi tidak mengingkarinya. Wa bidzalika istadalla fuqaha'una asy-Syafi'iyyah ala sihhati shalatil muftarid khalfal mutanaffil. Nah, dengan demikian para ahli fikih Syafi'i menjadikan hal ini sebagai dalil ala sihhati salatil muftarid khalfa al-mutanaffil. Jadi sah hukumnya salat orang yang wajib, misalnya salat fardu, salat zuhur wajib misalnya, hukumnya sah sebagai makmum, dan sementara imamnya adalah salat sunnah, dan ini hukumnya sah seperti itu. Wa min dzalika qaulu Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala. Demikian juga perkataan Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, Ibnu Umar, Abdullah bin Umar
radhiyallahu anhu mengatakan, "Kunna natahaddatsu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna khaira hadhil ummah ba'da nabiyha Abu Bakar, thumma Umar, thumma Utsman, fayablughu dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam fala yunkiruh." Kemudian ada contoh lain yaitu Abdullah bin Umar pernah suatu hari bercerita, ngobrol bersama teman-temannya. Mereka mengatakan di zaman Nabi, dan ini tidak di hadapan Nabi, mereka membicarakan bahwa sebaik-baik manusia setelah Nabi Muhammad adalah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar. Kemudian setelah itu Umar, kemudian setelah itu adalah Utsman. Kemudian berita ini, cerita mereka ini, cerita Abdullah bin Umar dan teman-temannya ini sampai kepada Nabi. Kemudian Nabi tidak mengingkarinya. Seperti itu. Jadi hal yang seperti ini, persetujuan Nabi, baik itu di hadapannya ataupun tidak, adalah kalau beliau setuju, tidak mengingkari, maka itu sebagai hujjah. Dan akan kita buatkan ringkasannya di sini. Iqrarun Nabi sallallahu alaihi wasallam terbagi dua. Bihadratihi, baik itu di hadapannya atau bi ghairi hadratihi. Tidak di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini jenisnya misalnya terbagi dua, ada yang bentuknya qaulun, perkataan, ada juga berbentuk fi'lun, perbuatan. Ini juga ada qaulun, ada perbuatan. Jadi persetujuan Nabi seperti misalnya ketika Nabi SAW menanyakan kepada seorang jariyah, budak perempuan, Nabi menanyakan aina Allah. Kemudian jariyah tersebut faqalat fis sama. Kemudian Nabi SAW mengatakan a'tiqha fa innaha mu'minah. Jadi persetujuan Nabi SAW itu terbagi dua. Di hadapannya seperti misalnya kalau bentuk perbuatan, ketika Nabi mengatakan di mana Allah kepada seorang budak perempuan tersebut menjawab fis sama, di langit. Kemudian Nabi menyetujui itu, sehingga Nabi mengatakan a'tiqha fa innaha mu'minah, merdekakanlah budak ini karena dia adalah seorang mukmin, beriman. Ini adalah iqrarun Nabi dalam bentuk qaul, perkataan. Kemudian kalau bentuknya perbuatan seperti contoh tadi, misalnya al-habasyah yal'abuna fil masjid. Ada atau juga ada yang mengatakan al-habasyah tadi, orang-orang Afrika tadi bermain di masjid, dan ada yang mengatakan bahwa mereka itu latihan perang di masjid. Dan Nabi tidak mengingkarinya. Dan Nabi SAW tidak mengingkari
perbuatan mereka, permainan tersebut gitu. Kemudian ada persetujuan Nabi itu tidak di hadapan Nabi SAW, tidak di hadapan Nabi, yang berbentuk perkataan seperti misalnya Ibnu Umar pernah mengatakan, kunna natahaddas kunna natahaddatsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anna khaira hadhil ummah ba'da nabiyyiha Abu Bakar thumma Umar thumma Utsman fayablughu dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walam yunkir wala yunkiruhu. Nah, jadi ini adalah bentuk perbuatan yang tidak di hadapan Nabi SAW, tapi Nabi ketika sampai cerita ini kepada Nabi tidak mengingkarinya. Yaitu Ibnu Umar mengatakan, dulu kami pernah bercerita di zaman Nabi SAW, zaman Rasulullah SAW, bahwa kami mengatakan bahwa sebaik-baik umat ini, sebaik-baik manusia umat ini, umat Nabi Muhammad, setelah Nabi Muhammad adalah Abu Bakar yang terbaik. Kemudian setelah Abu Bakar adalah Umar, kemudian setelah itu adalah Utsman. Kemudian cerita ini sampai kepada Nabi dan Nabi tidak mengingkarinya. Ini adalah berbentuk perkataan. Kemudian berbentuk perbuatan seperti kisah Mu'ad. Mu'ad yakunu imaman biqaumihi ba'daan shalla khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'muman. Perhatikan seperti yang terjadi pada Mu'ad. Mu'ad itu menjadi imam untuk kaumnya, sementara kaumnya itu sholat wajib. Nah, Mu'ad ini menjadi imam setelah dia sholat di belakang Nabi sebagai makmum. Artinya apa? Ketika Mu'ad itu sudah sholat di belakang Nabi, sholat wajib misalnya sholat zuhur, kemudian dia pergi setelah sholat menjadi imam, artinya sholat yang kedua itu dihitung sebagai sholat sunnah. Kemudian dia sholat sunnah, Mu'adnya sholat sunnah sebagai imam, sementara kaumnya sholat wajib. Dan ini hukumnya boleh. Dan Nabi tidak mengingkari itu. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali pada pertemuan berikutnya mengenai an-nasakh. Kita akhiri subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah Binbas TV, Anda baru saja menyaksikan siaran dari channel pendidikan dan dakwah Binbas TV, dipancar luaskan langsung dari Pondok Pesantren Islamic Center Binbas Pusat, Yogyakarta. Semoga bermanfaat.